Shalom, ada sukacita, banyak berkat, duit lancar. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam jumpa kembali sahabatku dimanapun saudara berada. Sebuah tema yaitu mengubah dengki menjadi hidup dalam kasih. Apakah hari ini saudara punya kepahitan? Apakah hari ini saudara punya kebencian, amarah? Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, dan share supaya saudara selalu mendapat kekuatan lewat firman Tuhan. Saya mencatat sini bahwa memang panggilan kita hidup dalam kasih. Itu sebabnya jangan biarkan hidup saudara terikat dengan kebencian, amarah, dan dendam. Penelitian mengatakan bahwa orang yang hidup dalam kebencian dan dendam itu selalu bisa mengurangi kehidupannya. Usianya itu bisa berkurang terus. Karena hidupnya itu digerogoti dengan berbagai macam penyakit yang dimunculkan oleh kebencian itu sendiri. Itu sebabnya mengubah kebencian menjadi hidup dalam kasih. Yang pertama, miliki sikap untuk selalu ingin berdamai. Kadang ada orang yang bilang begini, gua mah sampai mati juga gak mau lihat muka dia. Itu salah. Itu bukan sikap anak Tuhan. Tuhan Yesus berkata kalau engkau mengampuni, gak boleh ada alasan. 70 kali 7 kali 70 terus harus berdamai. Apapun alasannya, engkau tidak boleh menyimpan dendam. Yang kedua, mengubah kebencian menjadi hidup dalam kasih. Jangan suka menghakimi orang lain. Ingat, kalau orang lain bersalah, belum tentu kita benar. Kalau kita benar, belum tentu orang lain salah. Kesalahan itu manusiawi. Kalau kesalahan manusiawi, ya kita juga kan pernah salah. Jadi jangan suka menyimpan kesalahan orang dan suka menghakimi. Yang ketiga, mengubah kebencian menjadi hidup dalam kasih. Jangan hidup dengan iri hati. Orang yang sirik itu jadi jahat, bisa memfitnah dan sebagainya. Itu. Jadi saudara lihat kalau lihat ada banyak orang yang korban kebencian, semua ujung-ujungnya difitnah. Yang keempat, mengubah kebencian menjadi kasih. Bahagia melihat orang lain sukses. Usia ini kadang-kadang nggak bisa jujur ya. Lihat orang lain sukses, dia yang sakit. Ini harus bahagia melihat orang lain sukses. Puji Tuhan, dia sukses ya. Ketemu orang yang sukses, maju terus. Amin. Gitu. Bukan yang ngomong ya korupsi. Yang kelima, mengubah kebencian menjadi hidup dalam kasih, menerima dengan syukur semua berkat Tuhan. Apapun berkat yang kita alami dalam hidup, bersyukur. Masalah bersyukur ini memang sulit. Tapi saya percaya orang-orang yang bisa bersyukur, orang-orang yang bisa melihat hidup itu enak. Hidup itu menjadi bahagia. Menerima dengan syukur semua berkat. Mungkin hari ini omset saudara turun. Mungkin hari ini saudara punya penghasilan tidak seperti sebelum pandemi. Hari ini saudara sedang makan begitu pas-pasan. Ya bersyukurlah. Tuhan selalu memelihara kita. Amin. Yang keenam, mengubah kebencian menjadi kasih. Memberi dan jangan suka membangkit-bangkit apa yang dilakukan kepada orang lain. Berilah dengan tangan kanan, jangan tangan kiri melihat. Kita harus memberi dengan tulus ikhlas. Kalau mungkin orang yang kita beri terus melupakan kita, nggak ada masalah. Saya banyak memberkati orang dalam pernikahan. Nah, orang yang melupakan itu semua nggak ada masalah. Penting kan dia bahagia. Saya banyak memotivasi orang. Saya banyak mengubah kehidupan orang. Tapi orang udah melupakan saya, nggak ada masalah. Kita harus tahu, bukan apa yang kita miliki dalam hidup ini yang Tuhan banggakan. Yang Tuhan banggakan ketika kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai kesimpulan saudara, jangan biarkan hidup saudara hidup dalam dendam, kebencian, amarah. Rubah semua itu, biar engkau bebas. Engkau punya damai, engkau punya sukacita dalam menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Richard Surinta selalu hadir untuk memberkati saudara. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, dan share. Haleluya. Mantap.